Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Monica Anastasia. Saya dari jurusan D3 Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan cara kerja dari kelima termometer ini. Yang pertama ada termometer air raksa, yang kedua termometer tahanan, yang ketiga termometer elemen, yang keempat pirometer optik, yang kelima termometer gas bervolume tetap. Yang pertama, saya akan menjelaskan karakteristik termometer air raksa. Termometer air raksa yang merupakan alat pengukur suhu dengan cairan yang menggunakan air raksa sebagai pengisinya. Termometer jenis ini lebih sering digunakan dibandingkan dengan termometer alkohol, karena alat ukur suhu dapat mengukur hingga suhu yang sangat tinggi. Sifat raksa. Yang pertama, raksa berwarna mengkilat dan raksa tidak menempel di kaca atau gelas, sehingga termometernya mudah dibaca. Yang kedua, titik didih raksa 357 derajat Celcius, sehingga lebih baik digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Cara kerja termometer air raksa. Seperti yang kita lihat, ini adalah gambar termometer air raksa. Bagaimana cara kerjanya? Terdiri dari pipa kapiler yang menggunakan material kaca dengan kandungan air raksa di ujung bawah. Untuk tujuan pengukuran, pipa ini dibuat sedemikian rupa sehingga hampa udara. Jika temperatur meningkat, merkuri akan mengembang naik ke arah atas pipa dan memberikan petunjuk tentang suhu di sekitar alat ukur sesuai dengan skala yang telah ditentukan. Adapun cara kerja secara umum adalah sebagai berikut. Pertama, sebelum terjadi perubahan suhu, volume air raksa berada pada kondisi awal. Kedua, perubahan suhu lingkungan di sekitar termometer direspon air raksa dengan perubahan volume. Ketiga, volume merkuri akan mengembang jika suhu meningkat dan akan menyusut jika suhu menurun. Keempat, skala pada termometer akan menunjukkan nilai suhu sesuai dengan keadaan lingkungan. Kedua, termometer tahanan atau termistor. Termistor adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistasi atau nilai hambatannya dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Termistor merupakan singkatan dari thermal resistor, yang artinya adalah tahanan resistor yang berkaitan dengan panas termal. Termistor terdiri dari dua jenis, yaitu termistor NTC negatif temperatur koefisien dan termistor PTC positif temperatur koefisien. Pada umumnya, termistor NTC dan termistor PTC adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai sensor pada rangkaian elektronika yang berhubungan dengan suhu atau temperatur. Suhu operasional termistor berbeda-beda, tergantung pada produsen termistor itu sendiri. Tetapi pada umumnya berkisar di antara kurang 90 derajat Celcius sampai 130 derajat Celcius. Cara kerja termometer tahanan. Prinsip kerja termistor dipengaruhi oleh resistasi yang bergantung pada perubahan suhu. Resistasi pada termistor dapat diukur menggunakan ohmmeter. Jika hubungan yang tepat antara perubahan suhu terhadap pengaruh resistasi termistor, maka dengan mengukur resistasi termistor sehingga dapat menurunkan suhu. Seberapa besar perubahan resistasi tergantung pada jenis bahan yang digunakan dalam termistor. Hubungan antara suhu dan resistasi termistor tidak terjadi secara linier. Grafik termistor ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Seperti yang kita lihat, ini adalah grafiknya. Jika termistor dengan grafik suhu di atas, maka dapat dengan mudah mensejajarkan resistasi yang diukur oleh ohmmeter dengan suhu yang ditunjukkan pada grafik. Dengan menggambar garis horizontal dari resistasi pada sumbu Y dan menggambar garis vertikal turun dari horizontal ini bersinggungan dengan grafik, maka dapat menurunkan suhu termistor. Yang ketiga ada termometer elemen atau termometer Koppel. Termometer Koppel adalah komponen-komponen sensitif termoelektrik termometer. Prinsip pengukuran suhu yang didasarkan pada fenomenalistik termal yang ditemukan pada tahun 1821. Dua konduktor berbeda terhubung bersama-sama untuk membentuk loop tertutup. Ketika suhu dua wajah 1 dan 2 berbeda, persimpangan dingin dan panas akhir menghasilkan kekuatan termoelektromotif di sirkuit. Fenomena ini disebut thermoelectric effect.
Termokopel adalah dengan mengukur kekuatan termoelektromotif untuk mencapai pengukuran suhu. Suhu termokopel didasarkan pada fenomena termoelektrik konversi, termoelektrik fenomena. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, termokopel dapat dikonversi ke listrik untuk mendeteksi listrik, sehingga pengukuran suhu, kontrol dan suhu sinyal, amplifikasi, transformasi dan begitu sangat nyaman. Yang kedua, sederhana struktur, mudah pembuatan dan murah. Yang ketiga, rendah inersia, akurasi yang tinggi, rentang temperatur yang luas. Kekurangannya. Yang pertama, pengukuran akurasi sulit untuk melebihi menyeberangi 0,2 derajat Celcius. Harus memiliki referensi N dan suhu harus disimpan konstan. Cara kerja termokopel. Prinsip kerja termokopel cukup mudah dan sederhana. Pada dasarnya, termokopel hanya terdiri dari dua kawat logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya. Satu jenis logam konduktor yang terdapat pada termokopel akan berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan atau tetap. Sedangkan yang satunya lagi sebagai logam konduktor yang mendeteksi suhu panas. Untuk lebih jelas mengenai prinsip kerja termokopel, mari kita melihat gambar di bawah ini. Ini adalah termokopel gambarnya. Berdasarkan gambar di atas, ketika kedua persimpangan atau Joule-Thomson memiliki suhu yang sama, maka beda potensial atau tegangan listrik yang melalui dua persimpangan tersebut adalah 0, atau F1 sama dengan F2. Akan tetapi, ketika persimpangan yang terhubung dalam rangkaian diberikan suhu panas atau dihubungkan ke objek pengukuran, maka akan terjadi perbedaan suhu antara dua persimpangan tersebut dan kemudian menghasilkan tegangan listrik yang nilainya sebanding dengan suhu panas yang diterimanya atau F1 kurang F2. Tegangan listrik yang ditimbulkan ini pada umumnya sekitar 1F dikurang 70F pada tiap derajat Celcius. Tegangan tersebut kemudian dikonversikan sesuai dengan tabel referensi yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan pengukuran yang dapat dimengerti oleh kita. Yang selanjutnya, pirometer optik. Pirometer optik adalah sebuah instrumen pengukuran temperatur yang menggunakan prinsip pancaran radiasi benda panas atau pantulan radiasi panas dari benda yang terukur. Kelebihannya, pertama, pirometer dapat mengukur suhu tanpa menyentuh objek yang sedang diukur suhunya, mengingat suhunya diukur oleh infrared. Yang kedua, respon dari pirometer itu sendiri cepat. Kekurangannya, yang pertama, pirometer harganya cukup mahal dibanding termometer lainnya. Yang kedua, pendeteksian suhu dapat terganggu oleh asap ataupun debu. Cara kerja pirometer optik. Prinsip kerja pirometer ini yaitu dengan mengukur radiasi pada salah satu warna atau panjang gelombang. Pirometer optik bekerja berdasarkan pengukur radiasi pada suatu panjang gelombang tertentu. Radiasi ini dinyatakan oleh terang benda tersebut pada warna yang sesuai dengan panjang gelombang. Pengukuran terang benda ini dilakukan dengan cara membandingkan dengan suatu lampu standar yang terangnya dapat diatur. Dengan mengatur arus yang melalui lampu, filamen dari lampu dapat dibuat sama terangnya dengan benda yang akan diukur suhunya. Bila terang filamen dan benda telah sama, maka keduanya akan terlihat baur menjadi satu. Bila suhu salah satu lebih tinggi, maka akan terlihat berbeda. Besarnya arus yang melalui filamen lampu dapat langsung dikalibrasi menjadi temperatur dari benda tersebut. Berikut ini adalah gambar optical pirometer atau pirometer optik. Termometer gas yang bervolume tetap. Sesuai dengan namanya, termometer ini dibuat berdasarkan pada perubahan tekanan gas. Karena adanya perubahan temperatur, volume gas dapat membesar karena kenaikan temperatur yang diikuti oleh penurunan tekanan gas, dan dapat mengecil karena penurunan temperatur yang diikuti oleh kenaikan tekanan gas. Jadi, pada termometer gas volume tetap, thermometric property-nya adalah tekanan gas P yang diwakili oleh perubahan panjang kolom air raksa. Ini berarti P sama dengan P. Adapun bentuk skematis termometer gas bervolume tetap seperti dilukiskan pada gambar berikut.
Seperti yang kita lihat, ini adalah gambar termometer gas bervolume tetap. Lalu kelebihannya. Pertama, lebih teliti. Kedua, dapat mengukur suhu rendah karena titik bekunya kurang dari 250 derajat Celcius. Kekurangannya. Pertama, pengukuran lambat. Cara kerja. Termometer tersusun atas pipa 1 dan pipa 2 yang saling terhubung dan ujung pipa 1 tersambung dengan kontainer berisi gas. Volume gas dijaga agar selalu tetap. Ketika suhu bertambah, tekanan gas juga bertambah. Dalam pipa 1 dan pipa 2 terdapat air raksa. Volume gas dijaga agar selalu konstan dengan cara menaikkan atau menurunkan pipa 2, sehingga permukaan air raksa dalam pipa 1 selalu dalam tanda acuan. Jika suhu meningkat, tekanan gas dalam tabung juga meningkat. Karena pipa 2 harus diangkat lebih tinggi agar volume gas selalu konstan. Tekanan gas dapat diketahui dengan membaca tinggi kolom air raksa dalam pipa 2.